Oke, kali ini kita akan bahas tadi ada dua materi. Yang pertama share repo workflow sama yang kedua nanti fitur branch. Oke, yang pertama untuk share repo ini kita udah mulai kerja bareng kolektif sama yang lain gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kita bahasanya lebih ke individu gitu. Nah, kita katakanlah di sini kita punya server repo. Nah, kita akan ada sebuah kerjaan gitu ya. Ada sebuah kerjaan. Nah, untuk repo dibuat oleh satu orang biasanya sama tim lead atau orang yang memang ditunjuk untuk menginisiasi project biasanya. Seperti itu. Nah, kayak kemarin lah contoh ya. Untuk GIS. Nah, itu kemarin sama Kang Dadang dibuatkan dulu repo awalnya. Biasanya di lokal, kemarin itu di lokalnya, biasanya karena kita kerjanya di Devel, semuanya develop di Devel. Nah, di Devel tuh sudah ada ininya, base aplikasinya biasanya atau template. Nah, biasanya ada ada base template-nya, base project-nya lah kayak gitu. Nah, itu akan dibuatkan juga di server reponya. Di server reponya akan dibuatkan. Ini nge-push nih. Setelah dibuat reponya di server, maka sama tim lead-nya akan di-push ke repo server. Nah, kemarin kan gini ya. Kalau sebelumnya kan materinya remote repo ya. Remote repo kita udah bahas bagaimana menghubungkan repo di lokal ke server. Nah, itu kemarin kita udah bahas. Nah, balik lagi ke bahasan ini. Nah, untuk pertama kali project dibuat oleh tim lead biasanya terus di-push ke server repo. Nah, kondisinya sekarang data project di lokal katakanlah ya, data project di lokal dengan di repo ini sama, ini oleh orang A gitu. Nah, kemudian ketika ada developer lain gitu yang akan join ke project ini, maka dia harus ngeklon nih. Dia harus ngeklon git clone. Nah, ngeklon ininya biasanya kan HTTPS biasanya atau SSH. Nah, minggu kemarin kita contohkan yang HTTPS gitu biar lebih gampang. Nah, si programmer B itu akan mendapatkan semua history project yang sudah di-push oleh tim lead-nya. Nah, di sini misalkan ada 3 baris lah ya projectnya. Nah, maka di sini ini 3 baris. Di sini juga udah 3 baris. Nah, ini kondisinya semuanya sama. Ini historinya juga dapat. Misalkan di sini udah ada beberapa commit, misalkan lebih dari satu commit, maka ketika di git clone, history tersebut pun keambil ke sini, ke repo lokalnya si programmer B, kayak gitu. Oke, sebelumnya ini ada ini ya. Kemarin kan kita udah bahas tentang area Git. Area Git itu ada working directory, ada staging, ada repo lokal. Nah, ketika remote repo itu ada satu lagi reponya mirroring ke server, jadi repo remote kayak gitu. Jadi kalau kita udah connect ke server lokal, maka dia ada satu lagi repository yang sama kondisinya dengan server, mirroring lah repo remote. Makanya jadinya ada 4. Saya gambarkan ada 4 di sini. Ini ada 4. Kalau ini yang repo lokal, kalau yang ini reponya server mirrornya. Oke, balik lagi ke clone. Tadi kan udah ini ya, udah nge-clone, jadi semua history yang sudah disimpan di server repo akan keambil oleh programmer B. Oke, kita praktek. Kebetulan
bukan kebetulan sih. Tahu pertemuan sebelumnya kan udah kita bikin ini nih, bikin repo ini ya. Bikin repo belajar Git 2 ini. Isinya ini. Ini historinya ada 13 commit. Nah, kita akan coba posisinya sebagai programmer B. Nah, yang di sini saya udah bikin. Nah, yang kemarin saya ngupload di foldernya orang A. Katakanlah ini tim lead-nya ya. Kemarin udah bikin repo lokal, kemudian di-push ke server. Sekarang saya akan masuk sebagai orang B atau orang yang akan join di project kayak gitu. Nah, ini kita tinggal git clone. Yes. Oke, press cloning. Nah, ini udah dapat belajar Git 2. Nah, kita cek git log one line. Nah, ini semua historinya itu keambil kayak gitu. Jadi ini salah satu yang dulu yang di pertemuan awal saya bilang bahwa tidak di Git ini yang versi distributed ini dia tidak ada, kita nggak bisa ngebatasi orang untuk mendapat history hanya ini aja gitu. Agak susah gitu. Bisa sih bisa, cuman agak susah. Ketika nge-clone dia akan semua dapat historinya. Kayak gitu. Jadi ketika nge-clone dia akan dapat historinya. Terus kita cek git remote. Nah, bedanya lagi ketika nge-clone nama remote-nya dia otomatis origin, nggak bisa bebas gitu. Beda dengan orang yang membuat pertama kali repo di server, dia bisa GitHub lah atau GitLab, tergantung servernya apa kayak gitu. Nah, bedanya orang yang nge-clone tuh gitu. Jadi nama remote-nya akan defaultnya origin. Nah, kita coba cek di orang A. Nah, ini dia kalau nggak salah GitHub dulu tuh. Ya, namanya GitHub, nama remote-nya. Ya gitu. Itu ada beberapa perbedaan ketika orang pertama yang menginisiasi reponya dengan orang yang berikutnya yang akan join ke repo server dengan git clone, maka nama remote-nya akan default origin gitu. Itu beda nama remote-nya. Oke, kemudian misalkan si B ini akan menambahkan ini apa? Akan menambahkan baris baru lah katakan ya. Nah, ini si B menambahkan baris baru, 2 baris misalkan. Di sini 2 baris, di sini 2 baris. Nah, kemudian dia push nih ke server. Oke. Git push. Maka di server pun akan tambah nih. Akan tambah baris, 2 baris. Nah, kayak gitu. Dan di siapa ini? Si A pun dia nambahin juga ya gitu. Kemudian ya benar. Nambahin 2, nambahin lagi. Nah, pada saat di push dia nge-push, maka ini akan di-reject nih. Nah, ini akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena di server di baris yang keempat, katakanlah ini kalau kita dinomori ya. Ini baris 1, baris 2. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Nih. Baris 4 dan kelima itu sudah ada di server perubahannya. Nah, jadi si A tidak bisa
mengirimkan perubahannya yang tadi yang 2 baris ini ke server, dia akan di reject gitu. Oke, kita ini ya, kita praktek. Benar nggak kayak gitu? Ini kita di orang berapa nih? Ini orang pertama. CD orang B. Oke, saya bikin 2 tab. Oke, ini orang, ini A, ini B. Oke, kita akan menambahkan di baris ini. Sekarang Iman ada Udar misalkan ya. Terus kita git add, kita commit, bahkan poin 5. Kayak gitu. Terus kita git push. Oke, kita cek di server. Nah, ini udah masuk ke server. Kemudian si A pun dia menambahkan nih tanpa ya emang karena ini kerja distributed lokal antara si A dan B kan tidak tahu apa yang ditambahkan. Nah, dia menambahkan nih apa ini? Hari akhir ya. Nah, git add, git commit, dia menekan poin 5 juga. Nah, dia coba git push. Nah, ini rejected kan ya? Dia ditolak. Terus solusinya gimana? Kayak gitu. Solusinya gimana? Solusinya dia harus ini dulu, ngepull dulu. Ada nggak tadi di message-nya? Ya, dia harus ngepull dulu tuh, ya kan? Dia harus ngepull dulu perubahan yang ada di server gitu. Oke, jadi indikasi ketika di reject dari server yaitu bahwa file yang kita ubah itu sudah ada yang mengubah sebelumnya. Maka kita tidak bisa nge-push perubahan kita ke server sebelum kita nge-pull perubahan yang oleh orang lain lakukan di server ditarik ke repo kita. Kayak gitu. Jadi ini solusinya gimana? Solusinya nge-pull tadi. Ini dia harus nge-pull dulu nih. Dia harus nge-pull. Nah, dia git pull. Nah, kayak gitu. Ini kasih nomor lah. 2, 3, 4. Nomor 5. Ini dia harus nge-pull dulu. Nah, kita bicarain. Kalau kita bicara ngomongin git pull itu sama dengan dia melakukan fetch ya, git fetch, kemudian di merge. Tapi otomatis oleh git-nya gitu. Jadi ada 2 proses yang dilakukan ketika kita ngetikkan git pull. Maka si git akan nge-fetch dulu. Nah, maka si git akan nge-fetch dia nih proses yang pernah ini ya. Ini. Nah, dia akan menambahkan dulu ke sini, nge-fetch, menambahkan 2 record ini yang ada di server ini nih, yang ada yang 45 ini, server. Kemudian dia akan nge-merge ke sini. Tambahkan. Kayak gitu. Ini ada kemungkinan konflik di sini, karena ada baris yang sudah kita tambahkan gitu.
Nanti kita coba cek. Kita akan lakukan git pull. Git pull. Oke. Nah, ini dia auto merging, langsung di merge, cuman dia ada message conflict nih. Conflict content. Nah, ini di file readme.md. Nah, kita coba cek filenya. Nah ini kelihatan nih, ini konflik gitu. Nah, kalau kayak gini gimana? Dulu sempet Kang Triana nanyain itu kalau konflik gimana? Ya konsekuensinya ya dihubungi nih orang yang menambahkan ini siapa gitu. Bisa kita lihat historinya di sini, di ini, di commit ini, kita bisa lihat gitu. Oh ini yang menambahkan rukun iman nih. Kebetulan ini karena sampelnya masih di laptop yang sama dan jadi usernya nama saya semua nih. Ini kalau orangnya di berbeda laptop ini akan beda orangnya namanya gitu. Jadi tapi kita bisa lihat nih ini yang terakhir yang menambahkan poin 5 rukun iman siapa? Oh si X misalkan. Kita coba buka perubahannya. Oh iya benar dia menambahkan baris ini kayak gitu. Itu tinggal di ini, tinggal kumpul bareng diskusi kayak gitu. Diskusikan. Ini kamu, nah ini yang punya kita nih, yang ada tulisan head sampai garis sama dengan. Ini di antara itu yang punya kita. Nah setelah itu yang ini di bawah garis sama dengan itu punyanya orang lain yang sudah di-push ke server yang keambil ketika tadi ngepull ke repo lokal kita. Nah, itu tinggal kita diskusikan ini yang benar yang mana yang poin 5 tuh. Apakah eh, iya, nggak bisa. Nggak bisa, itu harus didiskusikan. Jadi, nah itu ketahuan. Apalagi nanti kalau setiap programmer ketika menambahkan kodenya itu dikasih nama di sininya. Ada komen gitu ya. Eh, nanti kita akan bikin itu nih, aturan itu. Programmernya siapa misalkan. Ini orang A. Nah, di code-nya gitu, biar kita nggak langsung ngecek repo. Cek aja langsung di itunya. Misalkan kalau memang dia tadi menambahkan itu ya. Ini programmer B. Orang B. Nah, udah langsung ketahuan nih. Oh, ini orang B. Udah aja panggil, kita diskusi ini yang benar yang mana kayak gitu. Oh, ternyata yang poin 5 itu yang punya kita nih, bukan punya orang lain. Ya udah, hapus aja yang ini. Yang punya orang lain kita hapus kayak gitu. Nah, karena salah gitu ya. Yang poin 5 itu bukan kodo dan kodar, tapi iman kepada hari akhir kayak gitu. Nah, kita hapus, kita edit. Nah, kita save. Nah, ini masuk ke ini apa? Bentar, saya clear dulu. Masuk ke ini apa working directory, kita git add aja. Git add. Nah, commit ini apa gitu ya. Merging poin ya merge aja lah gitu ya. Nah, poin 5 kayak gitu di git commit terus push lagi. Nah, ini udah berhasil nge-push. Kita coba lihat di servernya. Nah, udah benar, udah dibenerin nama kita. Terus di commitnya juga udah kecatat history itu merger, merge. Nah ini. Nah, commit yang sebelumnya punya kita kan tadi yang ini yang apa? Yang punya kita yang orang pertama gitu ya. Maksudnya.
menambahkan hari akhir, itu juga kecatat gitu. Itu juga kecatat meskipun tadi pas nge-push di reject, tapi kecatat historinya kayak gitu. Jadi ada dua orang yang menambahkan poin 5 rukun iman ini. Jadi kecatat. Kalau yang ini tadi oleh orang B, nah ini kepada kodok dan kodar. Nah, orang pertama itu, sedangkan orang yang A itu, orang A, dia menambahkan hari akhir. Nah, itu kecatat juga. Nah, ini hasil merge yang poin 5, hasil diskusi lah, hasil diskusi orang A dan orang B. Jadinya, oke, nomor 5 ini hari akhir, kayak gitu. Kayak gitu, itu jawaban dari pertanyaannya Kang Triana pas awal-awal itu konflik gimana, ya itu tadi, cara ngehandle-nya, kayak gitu. Nah, tadi kan ini nge-push ya. Ini yang nomor 6, di-push lagi. Nih, di-push lagi. Dibikin commit baru. Nah, maka jadinya dia ada tambahan tadi. Jadinya ada tambahan 2 baris lagi, kayak gitu. Nah, ini kondisi ini kondisi si B gimana? Kondisi si B ya tetap yang masih yang salah, maksudnya masih yang ini. Nah, bukan salah, hasil hasil terakhir dia ngedit aja. Kita cek redmanya. Itu kan masih kodar dan kodar karena dia belum ngepul. Kalau mau ada perubahan, dia harus ngepul dulu ke reponya dia kayak gitu. Seperti itu. Dia si programmer B ini dia harus ngepul dulu kalau mau mendapatkan perubahan terakhir yang tadi sudah di hasil merge itu. Nah, ini nomor 7 dia pull, git pull. Nah, atau kita coba git fetch dulu ya yang ini. Kita coba manual git fetch. Nah, git fetch itu akan masuk ke reponya mirror, bukan ke sini, tapi ke mirrornya. Nah, kita coba git fetch di orang B ya. Oke, git fetch. Oke. Kalau kita git log one line all. Nah, si orang B reponya baru sampai sini tadi. Nih, sampai sini. Kita coba show ya. Yang dia kelewat 2 commit. Nah, di server itu sudah ada 2 commit yang baru. Nah, si orang B baru di sini. Nah, si orang B kita coba cek perubahan terakhirnya orang B. Nah, dia tadi menambahkan iman kodar ya. Nah, dia mau ngecek yang ini. Kerjaannya orang A gitu. Oke, oh si orang A nambahin ini kayak gitu. Oke. Yang terakhir di server kondisinya kayak gimana? Kita cek. Yes. Oh, yang punya saya ternyata dihapus nih pakai punyanya si orang A. Oke, gitu. Meskipun tadi sebelumnya sudah diskusi harusnya tahu gitu ya. Tapi pengen tahu aja sebelum dia memasukkan perubahannya ke area ini, ke repo lokalnya, ke staging dan ke working directory. Kayak gitu. Terus gimana ininya? Apa? Menambahkan perubahannya kayak gitu. Menambahkan perubahannya ya tinggal ini aja. Git branch dari git log. Ini kan ada di ini nih. Di branch ini origin master ya, kita tinggal itu aja. Git match origin master. Nah, sudah dirubah tuh. Ini ada perubahannya di sini. Oke, kita cek filenya.
Oke, punya dia jadi sudah berubah kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh pool. Kalau kita manual ya fetch maksudnya kalau kita git pull sebenarnya yang dilakukan itu adalah fetch dan merge. Kalau kita git pull yang melakukan ini adalah gitnya sendiri kayak gitu. Seperti itu. Kok bisa kita fetch ini? Fetch ini kegunaannya untuk apa ya? Untuk tadi kita udah ngerjain apa gitu, misalkan pengen tahu kerjaan orang lain yang sudah di-push ke server ya, kita git fetch gitu. Kita git fetch, nanti perubahannya cuman ada di repo mirrornya si server, tidak mempengaruhi di repo lokal kita gitu. Pengen tahu aja kerjaan orang lain kayak gimana, udah beres belum, kayak gitu. Kita git fetch dan kita lihat di reponya mirror server tersebut kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Kang Sep, gimana? Ya terkadang saya tuh kalau konflik ya, Iya. pas konflik itu tahu kan kalau dikasih tahu kan konfliknya itu di daerah mana. Mm-mm. Nah, kalau misalkan konfliknya banyak itu berdasarkan putus koneksi itu bukan nggak tahu di mana lagi, bisa tahu gimana caranya lihat yang konflik itu filenya di mana aja. Pada saat git pull itu saya waktu itu ya Mm-mm. git pull kemudian ada yang konflik itu banyak file. Iya, iya, iya. Pada saat saya lagi ngerjain file yang konflik ternyata putus koneksi. Mm-mm. Oh, saya bersih terminalnya itu Iya, iya. tahu lagi itu bagaimana ya, Oke, oke. bahas itu lagi bagaimana. Itu ini aja, kalau memang sebelumnya udah, oh kalau sebelumnya udah di pool ya? Iya kan sebelumnya udah di full. Oke. Paling ke ini Kang, git log. Kayak git log, Ada di lognya ya. ada, kecatat. Nah ini kan, kalau ini kan udah ininya, udah sama yang repo lokal dengan sama kita. Tinggal show aja. Tadi kan kita ada di posisi sebelum ini nih. Tinggal di show aja ini commit ID-nya. Nanti itu kelihatan tuh kayak gini. Bentar. Nah, ini nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau ini kan hanya satu file nih. Hanya file ini di sini readme, perubahannya ini. Kalau yang merah berarti dihapus, yang hijau ditambahkan. Nah, kalau banyak file itu akan duplikat nih, seperti ini. Nah, file lain gimana, itu akan kelihatan di sini historinya. Kayak gitu. Jadi tinggal git log one line strip min all kayak gitu tadi ya, strip all, nanti dicek aja. Eh nah, ini kan sebenarnya tadi yang yang ini sama ini bukan bukan apa? Bukan commit ID-nya punya kita nih. Bukan punya ID. Nah, biasanya di situ aja commit ID yang bukan dari kita kayak gitu. Dari orang lain di show aja, git show di commit ID-nya. Nanti akan terlihat historinya kayak tadi. Kelihatan semua. Oke, itu paling. Ada lagi Kang Asep? Itu dulu bang. Oke. Yang lain gimana? Kebetulan yang Git yang kemarin yang GIS udah mulai ya. Saya kemarin sama Kang Dadang setup di GIS sama yang ngerjanya Kang Al itu udah dibikin branch-nya. Itu yang retribusi juga Kang Dadang nanti dibikin lagi ya, itu direpokan lagi. Iya, yang retribusi yang tadi yang pas hasil rapat tadi kan ada itu ya enhancement itu. Jadi ngerjainnya di base. Base nanti. Halo, Kang Ari. Atau tenanawan
Atau retribusi kota eta wae pada datang. Nanti dikerepokan. Itu di server mana? Si JJ2. Oh, JJ mah geus aya repoan sih. Geus aya repoan tinggal di di remote, tambah remote terus dibikin branch ya paling kayak kemarin branch. Nah, itu branch deh. Nanti setelah ini kita bahas branch. Gitu. Jadi biar paralel kita mulai sedikit demi sedikit kita pakai Git-nya. Oke, aya pertarusan Nusanes. Iya. Hmm. Kelari, radi iya, radi ageng. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Uh, si B sebenarnya ada dua pilihan, Ri. Aya bisa git pull wungkul, maka sebenarnya kan git pull ini prosesnya dia nge-fetch dan nge-merge. Kalau si B git pull wungkul kumaha, bisa bisa aja langsung berubah. Cuman tadi pengen ini aja, pengen ngeliatin bahwa pull ini terdiri dari proses fetching sama merge kayak gitu. Jadi bisa manual juga, bisa kita nge-fetch aja dulu, pengen lihat dulu gitu perubahannya apa. Oke, itu perubahannya udah didiskusikan tadi sama programmer A, dia tinggal nge-merge aja gitu. Jadi pilihannya bisa pull atau git fetch kemudian git merge kayak gitu. Udah cukup. Mm-mm, gitu. Cuman tadi pengen memperlihatkan bahwa pool itu ada dua proses sebenarnya. Dia nge-fetch sama nge-merge kayak gitu. Terus fungsinya apa gitu? Ya fungsinya tadi kalau fetch ya dia hanya menambahkan perubahan dari server ke reponya mirrornya gitu yang ada di laptopnya kayak gitu. Belum merubah area ini belum. Gimana kalau mau pengen ngerubah ya tadi git merge aja, git merge ke repo lokalnya ya gitu. Kayak gitu. Oke, sip sip. Kayak Nusanes. Nah, itu nanti mungkin ini kan hanya dua orang nih. Sedangkan di kita kolektif kayak PBB aja udah dipegang sama lebih banyak 5 orang, 6 orang gitunya. Itu makanya nanti akan ada tambahan rules untuk ketika ngoding tuh ada tambahkan nama ini yang ngoding siapa, baik itu yang menambahkan atau mengupdate kayak gitu. Nanti itu ada rulesnya nanti lah. Iya, KDPL kene kayak gitu. Satu user, nah itu repotnya ketika ngoding di default tuh sama nih. Jadi eh, itu rada repot lamun teka ciri jadinya. Makanya solusinya tadi harus di ini apa ditambahkan tetap agar ditambahkan nama programmer di setiap perubahan. Nanti kita bikin aturannya, bikin rule-nya. Ke depan setelah ini kita ada review code nanti ada proses review. Nah, itu di review sama tim lead-nya eh, dicek kayak kemarin kita nge-review inilah, nge-review di Redman harus ketika request request bugs harus nambahin deskripsi kayak gitu. Itu juga nanti di review. Makanya ke depan kayaknya untuk tim support dan MTCE pola kerjanya ada sedikit perubahan kayak gitu dan itu butuh review juga butuh bantuan tim lead Kang Dadang mungkin nanti dibantu sama Kang Triana untuk proses-proses nge-review gitu nge-review code kayak gitu biar setidaknya lebih rapi
dan habitnya juga udah kejaga. Kalau habitnya udah jalan ya udah nih, review bisa berkurang nanti. Ada yang lain kita pertarusan? Lanjut banyak halanya. Oke, lanjut ke fitur branch. Yes. Fitur branch kita bikin. Ini fitur branch tuh ini, kalau di Git kan sebenarnya branch itu percabangan. Nah, default dari branch-nya di Git itu hanya master. Nih, kebetulan saya pakai cell base-nya pakai ZSH, jadinya dia udah bisa langsung nampilin kalau memang ada Git, dia ada di branch mana. Nah, teman-teman juga bisa install sih di Windows, ada juga ZSH kalau nggak salah, lebih enak sih. Tuh, kalau kita ingin melihat branch gitu, Git branch min all atau min a bisa. Nah, ini master tuh ya branch-nya kita, branch lokalnya kita. Ini yang remote origin head dan remote origin master itu tadi yang warna kuning, mirrornya, mirror dari server. Mana tadi? Nah, ini tuh yang tiga ini nih, yang tiga ini ada di branch master kayak gitu ya. Setiap branch sih ada 4 komponen ini. Ini tuh cuman kita berada di branch master ini. Apa tadi? Nah, ini tuh kita berada masih. Nah, ini kita ada di brand master. Nah, ini ada juga di brand master. Nah, nanti slide-nya udah banyak. Nah, branch itu percabangan aja, percabangan tempat repo kita gitu, tempat kerjaan kita. Kayak tadi misalkan master. Ini ada branch lain. Biasanya ada branch develop misalkan. Ini untuk khusus kerja development. Ini ada staging untuk testing, untuk yang siap dites. Ini ada branch. Nah, setiap branch ini ya kayak tadi ada working directory, ada staging, ada 3 komponen tadi lah. Ada working area, ada staging, ada repo lokal, kayak gitu. Branch itu hanya ini ya tempat kerja aja sih. Yang membedakan adalah keperluannya aja. Master itu biasanya untuk code utamanya di mana ya di master ya. Jadi biasanya branch-branch lain itu selain master itu untuk keperluan tertentu kayak development, staging atau misalkan fitur. Nah, fitur. Nah, ini juga tetap yang ketiga ini nginduknya ke sini nih. Yang utamanya itu ada di master. Semua data, semua project ada di master gitu. Jadi ketika kita akan membutuhkan data-data aplikasi tertentu misalkan, ambilnya dari master. Master itu yang terbaru, yang terupdate biasanya ditaruh di master kayak gitu. Kalau branch lain ini hanya untuk keperluan development khusus gitu. Development ini untuk staging, untuk hasil tes. Biasanya dari development ke sini. Develop tuh masuk staging, dari staging bentar urutannya gini. Development itu kan ini proses pengembangan. Nah, pengembangan itu ada fitur. Nah, biasanya dari fitur tuh ke ini ke development kayak gitu.
Dari development tuh kalau udah beres development ke staging, siap dites. Dari staging tuh udah tesnya udah fix betul semua ya. Kalau emang udah zero bugs langsung di masukin di merge ke master, di master baru kita tagging. Tagging ini versi berapa, misalkan versi aplikasi 1.0 itu. Jadi master itu tempat ininya lah, induknya lah kayak gitu. Zero bugs dan siap dirilis di master itu. Aplikasi-aplikasi yang siap dirilis kayak gitu, misalnya versi 2 kemudian kayak gitu. Nah, untuk development ya ini semua proses development ada di sini. Ini versi yang masih ada banyak bugs atau pekerjaan-pekerjaan yang belum beres ini ada di branch development gitu. Nanti kalau untuk rilis itu jangan ngambil ke develop tapi ngambilnya ke master, ke tag yang sudah di tagging, ini tagging gitu ya. Namanya tagging versioning lah kayak gitu. Ini versi kayak gitu. Untuk testing ngambilnya ke staging, jangan ke develop, jangan ke fitur, jangan ke master, tapi ngambilnya ke staging. Jadi staging itu project atau aplikasi yang sudah siap dites kayak gitu. Nah, biasanya ada tahapan proses tes, masukin staging, ada bugs gimana? Oh, ada bugs, ini lagi bikin branch lagi. Branch, ini bugs, ini untuk bug fix. Bug fix, bikin branch lagi namanya bug fix. Dari staging masuk sini misalkan. Bentar. Nah, dari staging tuh masuk sini. Ini diproses, dibenerin. Kalau udah benar masuk lagi ke staging. Oh, udah benar, siap, rilis. Masuk lagi ke master, di master udah di tagging. Ini versi 4 kayak gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi setiap branch itu ada ininya. Branch itu cabang sesuai dengan kategori kerjaannya, kategori ininya. kategori kerjaannya itu untuk apa? Untuk satu project itu untuk diklasifikasikan apakah dia masih tahap development, udah staging, tahap testing, atau emang sudah rilis di master, siap di deploy ke production kayak gitu. Jadi branch itu sekilas seperti itu. Jadi hanya percabangan dari repo, dari Git, disesuaikan dengan tahap development-nya, tahap proses pengembangan aplikasinya. Apakah masih tahap development, atau sudah staging, atau masih dia development fitur tertentu, atau memang bug fix ini, khusus ngerjain bug fix di branch tertentu gitu. Nah, untuk master itu branch yang emang branch utamanya lah, hidupnya kayak gitu. Yang zero bugs, tidak ada bugs. Apakah memungkinkan bugs? Mungkin juga gitu. Cuman biasanya kalau bugsnya ada di master, dia bikin branch lagi, namanya hotfix. Gitu. Kalau ada bugs di sini di versi 4, dia tarik langsung ke sini. Tarik, bikin branch namanya hotfix kayak gitu. Dia kerjain lagi. Kalau udah beres, masuk ke ini, masuk staging lagi. Staging, oh udah fix benar. Langsung lagi di tagging. Nih, langsung tagging lagi jadi versi 5.0 gitu. Seperti itu. Dan setiap versi ini, setiap ngetag ini harus ada komennya. Ini versi udah stabil, ini versi fitur tambahan apa gitu. Kalau ini versi 5 ini versi yang sudah free bugs dari bugs tertentu misalkan kayak gitu. Jadi setiap kali ngerilis ke master itu harus di tagging dan dikasih komen ini versi yang apa gitu. Bug fixnya apa atau penambahan fitur apa kayak gitu. Itu sekelas branch itu kayak gini. Di Git itu akan ada banyak branch gitu. Tidak hanya master saja gitu. Seperti itu. Sampai sini dulu. Kita fitur branch belum bahas ya, kita baru ngebahas branch-nya aja. Kayak gitu. Di sini ada pertanyaan. Ini namanya git flow di sini. Menentukan berapa banyak branch yang ada di kita, di perusahaan kita lah katakanlah, atau di divisi kita di GOP.
itu namanya Git Flow. Kita mau pakai Git Flow yang mana kayak gitu. Itu di internet udah banyak yang menawarkan Git Flow. Uh, ada yang emang ada master ada, branch develop ada, staging ada. Ini harus ada katanya. Ini 3 branch ini harus ada. Kemudian jika bug fix harus ada branch lagi gitu. Ada lagi yang menawarkan cuman ada satu master aja lah, nggak perlu ada branch develop, staging, fitur, bug fix itu nggak perlu, cukup master aja ada gitu. Jadi untuk Git flow itu macam-macam. Kalau nggak salah di eGov blog itu udah ada ininya apa dokumentasinya Kang Asep kalau nggak salah yang pernah bikin itu research-nya gitu. Nanti dibaca-baca di eGov blog itu ada macam-macam Git flow kayak gitu. Itu tergantung kebutuhan kita aja sih, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan atau masing-masing inilah developer kayak gitu. Oke, kita masuk ke fitur branch yang tadi salah satu branch yang ada di tahap pengembangan aplikasi. Fitur ini penting. Kenapa penting? Bentar saya bikin gambar baru. Jam 11 ya, sedikit lagi. Atau gambar yang tadi aja lah. Ntar mana ya? Nah ini. Oke, misalkan si fitur A, dari tadi contohnya di kita lah. Misalkan kemarin contoh kasus GIS, Al ini Al ya, katakanlah ini Al, ia Ari misalkan nih, jangan Ari. Siapa dari B ya? Nggak ada ya. Bagas misalkan ya. Ini A ngerjain fitur, ini fitur kemarin, fitur di GIS, fitur snapping misalkan ya. Nah, udah dibikinkan branch-nya, dia ngerjain fitur snapping. Kenapa harus dipisah dari master? Karena untuk meminimalisir semua apa ya? Untuk meminimalisir jadi si master itu harus free bug. Katakanlah ini branch master. Tadi ada bikin lagi branch fitur, pengembangan fitur namanya snapping lah gitu ya. Snapping. Kenapa dia harus ini apa? Buat branch ke sini? Karena itu tadi untuk menghindari tercampurnya commit dengan developer lain gitu. Misalkan kita katakanlah GIS ya. GIS. Ini kalau ini branch-nya ini ya. Ini fitur snapping katakanlah. Ini fitur, ini ada lagi fitur. Ini fitur apa? Split kayak gitu. Ini fitur split. Ini yang ngerjain Ridwan. Ini yang ngerjain Al. Nah, kayak gitu. Ini di branch sini. Oke. Kenapa ini dipisah? Karena untuk ini meminimalisir semuanya tidak tercampur aduknya commit di sini nih, gitu. Misalkan snapping baru juga merubah satu file, udah commit kan di sini ada katakanlah kalau ada garis ini udah commit pertama, ini merubah file, kemudian udah mulai tahap menambahkan beberapa file perubahan lagi, terus ada perubahan, terus sampai terakhir ini siap dites kayak gitu ya. Udah dites, ya udah ini tinggal tes. Kalau udah fix, sudah beres, dia merge ke master. Nah, ini merge ke master kayak gini. Ini juga Ridwan untuk yang speed, dia pastinya ada kan banyak commit nih, perubahan satu, nambahin ini, nambahin itu, ngehapus, ngerubah kayak gitu. Sampai akhirnya udah
udah fix nih, udah dites di branch ini, oke, kita langsung ke di merge ke sini nih. Nah, ini merge kayak ke master. Kenapa dipisah? Karena kalau disatukan di master, nanti akan tidak rapih. Misalkan Al baru ngerjain develop dua, ada pakai warna. Misalkan baru juga dua commit ke Selang sama Rizwan, dia commit juga satu misalkan. Terus ngerjain lagi, dia commit lagi, terus selang lagi sama Rizwan commit ada 3, terus sama A lagi kayak gitu. Nah kayak gini, kalau commit di satu branch ini ada dan itu dia mengerjakan beda-beda fitur, itu akan susah nge-rollback-nya gitu. Akan susah nge-rollback-nya, ribet gitu. Jadi ini harus dipilah-pilah dulu. Misalkan contoh, ternyata si Git ini fitur snapping-nya, oh nggak perlu amat, tolonglah dihapuslah fitur snapping-nya. Kalau kayak gini, ini kan hanya ada satu commit merge di master, kita tinggal nge-restore atau nge-reset yang node ini aja langsung. Udah master hilang fitur snapping-nya. Atau pengen hilang fitur speed-nya, ya kita tinggal nge-reset di commit ID ini aja, yaitu di masternya. Beda kalau semua disatukan di satu master, ini kan commit ID-nya banyak nih perubahannya. Nah itu misalkan snapping nggak perlu, itu harus kita milah-milah nih, oh berarti commit ID ini yang harus di reset, yang ini yang harus di reset, oh yang ini yang harus di reset, terus itu akan sangat ribet lah ke proses development kita gitu. Jadi memilah-milah, kayak kemarin case-nya Kavi ya Vi, yang Vitex dashboard gitu. Itu masih di working directory sih, jadi bisa masih pilih-pilih filenya yang mana yang mau di reset gitu. Coba kalau itu dikelompokkan, dibikin branch bahwa fiturnya spesifik kayak gini, snapping ya bikin branch saja lagi. Kalau udah beres, sudah dites fix, langsung merge ke master. Ketika kita tidak perlu fitur ini, ya kita tinggal reset aja satu ini. Jadi nggak perlu kita memilah-milah file mana atau commit di mana yang perlu di-reset kayak gitu. Itu pentingnya kita membuat fitur branch itu kayak gitu. Yang kedua juga di master tidak akan banyak bugs. Contoh kayak gini tadi Al udah baru mengerjakan 2 tahap, udah di commit 2 kali dan ini kan belum beres nih. Kalau di tes, kalau dipakai di master, ada orang yang sembarang lah ngambil, oh di sini kita perlu demo atau kita perlu install, langsung dia aja ngambil dari master untuk implement atau untuk demo, otomatis akan timbul bugs itu. Timbul bugs atau timbul kerjaan yang memang belum beres. Nah itu menghindari seperti itu. Kenapa kita harus bikin branch baru untuk development kayak gitu. Sekilas seperti itu deh. Sampai sini ada pertanyaan? Terus apakah ini si fitur branch ini perlu perlu di push ke server misalkan? Ke server reponya perlu di push nggak? Tergantung. Kalau si branch fitur ini dikerjakan oleh banyak orang, gitu, tidak hanya Al gitu misalkan, ya harus di-push gitu. Harus di-push ke server. Nanti di server kan jadinya ada branch snapping kayak gitu. Terus jika tadi ya, jika dikerjakan oleh lebih dari satu developer. Nah, terus yang kedua, jika kerjaan ini perlu ditesting oleh divisi lain, oleh QA lah katakan gitu ya. Itu perlu juga di-push ke server. Nah, jika perlu perlu dites oleh tim lain. Tim lain perlu di push ke server. Atau yang ketiga,
jika ini branch fitur ini diperlukan oleh fitur lain yang sama-sama sedang development, itu perlu di-push ke server gitu. Jika yang ketiga ini nggak perlu, ya nggak perlu di-push ke server, cukup di lokal di komputer kita aja kayak gitu. Nggak perlu di-push ke server. Seperti itu. Atau perlu di-review code. Nah, yang keempat. Perlu review code. Untuk keperluan review code oleh tim lead, perlu di-push ke server kayak gitu. Jadi itu kegunaan branch itu seperti itu. Jadi untuk mengenkapsulasi kerjaan kita biar tidak campur kayak gitu. Kalau udah fix baru di merge ke master atau di merge dengan branch lain misalkan. Atau fitur ini tidak di merge ke master langsung, tapi dia butuh di merge juga dengan kerjaannya yang ini misalkan. Baru dari sini di merge ke master misalkan. Bisa kayak gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, kalau untuk fitur ya, fitur. Jadi di kita ada master, ada fitur. Nah, fitur ini apakah nanti dihapus? Bisa jadi dihapus kalau memang sudah dites, sudah fix, sudah benar. Ya udah, hapus saja gitu. Hapus saja, hapus ini dihapus karena ini kan sebenarnya fitur itu development lah, branch development bisa dihapus. Nanti di sini gimana kalau memang ada ya kan udah ada simpulnya di sini, udah di commit di sini. Kalau memang mau lagi yang ini kita tinggal misalkan ini udah dihapus nih snapping, tapi ternyata perlu upgrade nih fitur snapping ya kita tinggal bikin branch lagi dari master dari simpul yang memang sudah di merge sebelumnya. Di sini kita bikin lagi branch baru fitur snapping update. Nah, ping versi 2 misalkan atau update lah. Nah, ada lagi nih sama juga nih hasil ini. Kita bikin branch lagi di sini. Kayak gitu. Nah, cara bikin branch-nya kayak gini. Nah, ini kan git branch ini kan baru ada master nih. Kita coba bikin branch fitur X fitur X lah kayak gitu. Nah, kita git branch A, ini muncul tuh list ada fitur X. Gimana mengaktifkan atau masuk ke branch tersebut? Kita git checkout aja. Git checkout nama fiturnya. Nah, ini udah masuk fitur. Atau kita bisa ngetik git branch. Nih, kalau ada tanda bintang berarti itu branch yang aktif itu ya di situ kayak gitu. Cara lain misalkan kita masuk dulu ke master, cara lain membuat branch dan langsung aktif di branch tersebut adalah git checkout min b nama fiturnya fitur y misalkan. Nah, udah langsung masuk di fitur y gitu. Jadi nggak perlu git branch terus git checkout. Nah, kalau mau sekaligus ya git checkout min b fitur y kayak gitu. Terus cara menghapus ya kita masuk dulu ke branch master lah gitu ya. Masuk ke gen master, kita mau cek dulu git branch min a, kita mau menghapus fitur y misalkan. Tinggal git branch min d fitur y. Nah, ini deleted branch fitur. Udah nggak ada nih. Git branch min a udah hapus. Terus gimana kalau mau nge-push ke server? Kita masuk ke branch-nya, misalkan fitur X.
Oke, kita udah ada di aktif di fitur X. Git push, kemudian ya udah git push aja sih. Git push, coba. Oh, nggak bisa ya. No upstream branch to push current branch. Oh, nama remote-nya git push. Ini tuh di apa sih? Tadi orang B ya. Git push origin, nama fiturnya fitur X. Fitur X kayak gitu. Oke, kita cek di server. Nah, di sini biasanya tuh ada fitur X. Nah, fitur X ini sama karena kita ngebuat branch-nya dari master, jadi isinya sama dengan master. Oke, terus cara menghapus cara menghapus branch dari server gimana? Kita masuk dulu ke master. Ini udah di master, git push ini delete fitur X. Kalau mau ditambahkan ininya, nama remote-nya origin. Nah, gitu ya. Oke, deleted, kita cek. Oh ya, ini udah nggak ada nih di fitur X. Di branch-nya juga hanya ada master. Terus di lokal gimana? Masih ada nggak? Kita cek. Git branch min a. Di lokal masih ada karena kita cuma menghapus di server aja. Nah, fitur X-nya masih ada di lokal. Kayak gitu. Oke, nanti saya tambahkan untuk komen git-nya di sini. Kemarin juga belum ditambahkan. Sekalian dengan yang batch kedua saya tambahkan. Nah, di sini, nah perintah dasar. Nanti saya tambahkan di sini. Oke, ada pertanyaan? Jadi mulai depan lah, minggu depan kita udah mulai pakai Git di kita lah ya. Kemarin Git sudah pakai Git, nanti yang retribusinya yang kerjaan Ari juga udah kita coba digitkan. Maksudnya dimasukin repository dan kita coba Git flow-nya mulai jalan biar langsung prakteknya di situ gitu. Prakteknya langsung gitu. Jadi nanti kalau ada kendala ya tinggal posting di grup, kita bahas bareng solusinya apa ya. Jadi langsung learning by doing lah kalau kata orang-orang mah kayak gitu. Oke, cukup? Oh, gimana, Ri? Bisa Ri, kayak gini, kayak tadi misalkan ya. Kita tinggal mana? Kita aktifkan dulu di branch mana misalkan. Aktifnya iya, ini kan git branch ini kan ada ini kan ada dua fitur X dan fitur dan master. Ini fitur X tuh ngambil tadi dari master. Jadi isinya sama. Nah, kita akan coba ini di master. Git check out fitur X. Nah, ini udah di fitur X. Kita akan ini nih. Ini kan fitur X mah udah tampilin ini nih gitu misalkan. Nah, otomatis beda. Bentar, saya mau tunjukin bedanya dulu. Clear. Ini ada di fitur X kita. File readme-nya kayak gini. Oke. Di master, file readme-nya kayak gini. Ini master bukan? Oh iya, master ya. Git check out master. Tadi kita ngerubah di mana ya? Git status. Bentar. Nano readme. Bentar. Tadi udah di ini belum ya? Udah belum. Ini hapus dulu lah. Git add.
Oke, ini yang master. Check out fitur X. Nah, get status. Ikutnya? Bentar-bentar. Ini kenapa ya? Kok bisa ikut? Ini git branch ya? Git. Bentar, ada yang salah kayaknya mungkin. Bentar, saya hapus dulu. Oke, master. Oke, git branch. Nah, check out min B fitur. Oke. Oke, kenapa ikut ya? Oke. Git. Kalau kita restore, restore nggak? Bentar. Ikut ya? Kok aneh? Bentar. Cek di sini. Iya, ikut kena ya. Ada yang salah gitu ya. Harusnya tidak ikut ya. Bentar. Oke, gitu. Oh, dan fitur X sama ya. Oke, ini case ya. Oke, ini saya nanti cari tahu ini kenapa kayak gini. Apakah karena sama-sama di apa di direktur yang sama jadinya pengaruh atau harusnya sih enggak. Tapi cuman saya nanti sih ini jadi PR kita. PR saya sih sebenarnya. PR saya nanti saya cek apakah karena ini apa karena di ini yang sama atau harus gimana nanti saya cek lah. Atau kalau ada teman-teman yang tahu nanti kita bisa sharing. Oke. Ah, ah, iya iya. Mm, mm, mm. Ya, betul.
Mhm. Ya harus. Mhm. Ya, ya. Harusnya sih gitu. Cuman ini case-nya lain kayak. Ini karena ada apa? Saya tahunya ada setting sebelumnya gimana. Nanti saya cek deh kalau ini. Yang pasti kita bisa buat branch dari branch lain. Misalkan dari sini kita bikin branch bisa aja gitu. Tidak hanya dari master kayak gitu ya. Bisa aja. Nah, untuk kasus yang tadi nanti saya cek apakah karena di ini saya belum ini. Kayak itu nanti saya PR, nanti kalau udah saya tahu ininya saya post di grup lah. Oke. Ada Nusanes? Ya, betul. Banyak yang kayak gitu sih biasanya ada sih kayak gitu. Iya, benar-benar. Oke. Terus setengah 12-nya. Oke, upami ayah pertahusan Nusanes paling di posting di grupnya. Oke, aku saya di ya coba di akomodir dijelaskin, jelaskan kayak gitu. Soalnya terus setengah 12, terus pada Jumatan. Hatur nuhun sadayana, nanti ini di-upload ke YouTube dan sisa materi yang tadi case yang tadi yang belum terpecahkan nanti saya post di grup juga. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.